sekolah sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Belum, Pak. Kenapa belum sarapan? Belum masak. Besok sebelum berangkat sekolah sarapan. Berarti kita di pembelajaran ini bisa fokus dan juga sampai kita pelajari. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kami kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Yang oleh Ketua, salam Ketua. Baik, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ketua. Baiklah, selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Bima. Iya. Irfan. Iya Pak. Tio. Iya, Pak. Rosan. Ada, Pak. Bobi. Ada, Pak. Oke, itu semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kemarin, ya, Bapak akan jelaskan juga nih apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tentunya kita akan mengetahui pengertian dari seni rupa 3 dimensi atau karya yang berbentuk 3 dimensi. Yang kedua, di sini kita akan mengetahui apa saja unsur-unsur seni rupa 3 dimensi, lalu prinsip-prinsipnya, dan juga nanti akan ada contoh-contoh yang belajar yang bisa sampai pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita ini, ada nggak yang tahu materi kita minggu lalu tentang apa? Yang bisa nggak? Saya, Pak. Oke, Bumi silakan. Jadi materi minggu lalu itu tentang seni rupa 2 dimensi yang memiliki panjang dan lebar seperti lukisan, Pak. Nah, bagus sekali. Nah, perlu diingatkan karena seni rupa 2 dimensi ini adalah langkah awal kita untuk memasuki seni rupa 3 dimensi, karena itu akan lepas secara bertahap. Nah, ini Bapak akan terangkan dulu nih pengertian dari seni rupa 3 dimensi. Jadi seni rupa 3 dimensi itu adalah sebuah karya seni yang panjang, lebar dan tinggi, dan bisa dilihat dari segala arah. Nah, Bapak akan membuatkan bagan-bagan atau bentuk dari seni rupa 3 dimensi ini. Cuma Bapak lihat nih, Bapak bisa masih patah nih. Boleh dong satu orang yang maju tuliskannya? Oke, silakan aja. Terima kasih banyak. Bapak akan buatkan dulu skema pembelajaran kita. Tadi Bapak sudah jelaskan mengenai pengertiannya. Nah, tentunya pengertian dari seni rupa 3 dimensi ini memiliki yang pertama itu adalah unsur. Nah, ada yang bisa jelaskan nggak? Maksudnya sih unsur-unsur seni karya 3 dimensi. Sekali lagi ya, tolong perhatikan ya. Adakah yang tahu nih unsur-unsur dari seni rupa karya 3 dimensi? Saya, Oke, silakan dicoba gimana? menurut saya dari unsur-unsur karya seni rupa 3 dimensi itu yang pertama ada garis, terus ada bidang, ada titik, ada bentuk, tekstur, warna, ruang, dan yang terakhir ada yang namanya tata. Nah, bagus terus dulu. Coba. Oke, mantap. Nah, jadi itulah beberapa unsur-unsur yang ada di dalam seni rupa 3 dimensi, dan perlu kalian perhatikan juga di unsur-unsur itulah yang membangun mengapa sebuah karya itu ada bentuk 3 dimensi. Yang pertama tadi ada berupa garis, ada bidang, ada juga titik, dan juga ada tekstur, ada warna, ruang, dan juga adanya gelap terang. Nah, namun di antara semua pemain ini bisa kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu adalah prinsip-prinsip juga. Prinsip-prinsip dari seni rupa 3 dimensi ini. Ada yang mau coba nggak? Atau ada yang sudah pernah belajar di rumah? Apa sih prinsip-prinsip seni rupa 3 dimensi ini? Coba, silakan Tio. prinsip-prinsip yang pada dimensi itu ada kesatuan, Pak. Ada keseimbangan, terus ada irama, terus ada proporsi, terus ada
rasa. Itu aja Pak. Nah, bagus sekali ya. Jawabannya Bapak kasih dia ya. Oke, pertanyaan semuanya dong. Nah, kedepannya bisa lebih semangat lagi dan sudah dalam pelajarannya ya. Oke. Nah, tadi kita sudah mendengarkan nih prinsip serupa definisi yang disampaikan oleh Tio. Itu ada beberapa komponen tadi seperti adanya satuan dan lain-lainnya. Nah, di situ juga setelah prinsip itu kita akan beranjak ke arah tujuan tadi. Apa sih tujuan dari karya seni rupa 3 dimensi atau manfaatnya? Nah, Bapak terangkan dulu ya. Jadi acuan itu serupa karya 3 dimensi itu ada seperti yang berbentuk terapan. Tadi kita sudah menerangkan nih prinsip-prinsip dari seni rupa 3 dimensi ini. Lanjut ke tujuan. Di tujuan ini terbagi menjadi 2 lagi nih. Nah, ada seni rupa terapan seperti terapan, dan juga ada sebagai murni atau estetika. Nah, mohon diperhatikan ya ke depan. Jadi Bapak ingin mencoba deh. Kalian ada nggak yang mengerti apa sih seni rupa 3 dimensi yang sebagai terapan ini? Saya Pak. Silakan Tio, bagus sekali. Ya. Kemarin saya pernah lihat di Bapak di sosial media. Ada seni rupa terapan itu kayak itu Pak, orang bikin ukiran, cuma ukiran itu diambil fungsikan jadi jam Pak, jamnya itu dari ukiran gitu Pak. Wah, bagus sekali. Boleh maju ke depan, coba kan apa yang udah belajar dari sebagai pakainya. Baik, lanjut. Oke, mantap sekali ya. Jadi dia itu bikin ukiran Pak. Nah, boleh dijalan. Dia kan pakai motif Pak. Ya. Nah, tapi di sininya dia bikin angka jam itu Pak. Ada 12, 3, 6, 11. Kalau perhatikan ya, teman-teman. Nah, jadi jam itu bukan biasa kayak kita lihat jam bulat aja gitu loh Pak. Nah, Dia ada bikin kayak gini Pak, dibentuk jamnya Pak. Jadi sebagai fungsi ini ya. Iya Pak. Nah, bagus sekali. Tepuk tangan dong, Tio. Ini untuk oke, mantap. Nah, jadi juga setelah seperti itu dijelaskan itu di bagian nilai terapan atau fungsi. Nah, setelah itu satu lagi di poin keduanya itu ada si nilai murninya. Nah, di sini lupa 3 dimensi yang berarti sebagai nilai murni ketikanya ada nggak? Satu yang mau mencoba menjelaskan atau berani mencoba menjelaskan apa sih sini lupa 3 dimensi? Pak. Oke, silakan. Nah, jadi seni rupa murni itu contohnya seperti patung Pak. Nah, terus Terus lalu tujuan yang penting ini tujuan lain. biasa untuk itu Pak, untuk bisa untuk persembahan gitu, atau menghargai jasa para pahlawan. Berarti nilai-nilainya ini ya. Bagus sekali. Nah, jadi itulah tujuan itu dari tujuan juga dari diterapkan dan juga dari segi nilai murninya. Oke. Nah, tadi sudah kita pelajari mengenai tujuan atau manfaat serupa di sini secara terapan juga secara murninya. Nah, masuk untuk diskusi kita pada hari ini. Kalau tidak salah, Bapak memberikan tugas atau amanat kepada kalian secara perkelompok yang sudah paling kemarin untuk menyiapkan satu bentuk karya 3 dimensi yang satu terapan dan juga murni. Kalau tidak salah kelompok 1, siapa kelompok 1? Siapa kelompok Irfan? Gema sama Bobo. Bobby ya, oke. Kelompok 2, siapa kelompoknya? Saya Pak. Tio sama? Fauzan. Oke. Jadi kelompok Irfan itu dinilai murni ya? Iya Pak. Kalau Tio apa? Terapan. Terapan ya, oke. Nanti Bapak mau juga kalian yang bawa kalian bawa ini kalian kumpul lagi menjadi 2 kelompok, menjadi 1 kelompok lagi kan, kalau membagi kelompok kalian itu, nah kalau rundingkan, nah apa sih yang kalian dapat di dalam gambar yang kalian bawa itu, oke? Oke, Bapak kasih waktu 10 menit, diskusikan ya.
Ingat ya, diskusi ini untuk diskusi yang kalian akan presentasikan apa yang telah kalian dapatkan itu di depan. Oke? Oke, sudah Pak. Oke, sudah ya. Berhubung juga waktu kita sudah sedikit. Ya, Bapak mau dari kelompok yang pertama dulu, maju ke depan tuh. Perwakilan Pak. Oke, boleh silakan. Oke. Selesaikan. Insyaallah, nanti ya. Oke. Baik. Baik, sudah ya. Oke, silakan. Rohan coba. Jadi kelompok kami kemarin kan dapat bagian yang seni murni ya Pak ya. Jadi kami kan membuat sebuah patung. Ini adalah patung dari Putra Zeus Pak. Oke. Leonidas semua. Jadi itu inspirasi itu maka kami membuat sketsa seperti ini Pak. Jadi ini yang kami terapkan nanti Pak, kami buat patungan itu Pak. Sekarang kami ya. Oke, tepuk tangan dong. Ini baru Pak Resisi karena memiliki keberanian dan caranya pun menyampaikan itu berbeda sendiri dengan teman-teman lainnya. Oke, silakan dulu Pak. Terima kasih atas penampilannya. Oke, presentasi yang kedua dari kelompok 2, silakan Pak programnya. Sobat Dio. Oke, Dio, betul dong. Silakan Dio. Apa yang sudah Bapak lakukan kemarin tuh? Ya. Jadi kami dari kelompok 2 kan kemarin dari Bapak dapat yang seni terapan. Jadi kami mencari seni tiga dimensi yaitu keramik. Contohnya itu ada gerabah. Jadi di sini ini kalau orang dulu itu ini untuk tempat nyimpan air. Cuman sekarang sudah kebanyakan. Jadi kadang ada yang mengalih fungsikannya jadi pot bunga. Dan juga sekarang cara penghiasannya kalau dulu polos saja, sekarang sudah ada yang mengecat dan memberi gambar atau ornamen seperti ini Pak. Bagus sekali. Betulnya juga dong, saya dong. Oke, terima kasih Tio atas presentasinya. Bagus. Nah, jadi itulah hasil diskusi tadi. Ide itu adalah secara langsung kita bisa menyimpulkan nih bahwasannya kita sudah bisa menganalisis juga bagaimana contoh dan bentuk dari sudut tiga dimensi, baik dari segi terapan dan juga dari segi murninya. Oke, nah tadi sudah dirumuskan apa saja bentuk bentuk dan juga instruksi tertentu untuk bisa mengetahui nih bagaimana pengertian unsur, prinsip, tujuan atau manfaat dari murni. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Bapak ingin satu orang deh yang mau mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang mau mencoba? Silakan ya Pak. Tiga dimensi Pak ya. Ya bebas. Jadi itu Pak, menurut saya tiga dimensi itu yang memiliki bidang Pak, ruang sama tekstur Pak, dan Bapak dirasakan gitu, sering bergerak. Lalu yang dua dimensi itu yang bisa dilihat dari suatu arah aja Pak, seperti kayak lukisan gitu, jadi di arah depan aja. Nah itu aja Pak. Baik, bagus. Terima kasih Irfan jawabannya. Itu sudah cukup, jawabannya sudah cukup pas. Namun perlu digarisbawahi sebenarnya pembelajaran kita pada pagi hari itu terfokus kepada tiga dimensi saja ya. Cuman patokannya juga ada dimensi sedikit. Cuman perlu digarisbawahi dimensi saja. Kalau kita Pak Irfan termasuk dalam mencoba menjawabnya. Ada lagi yang mau ingin memperbaiki atau menambah lagi kesimpulan dari Pak Irfan agar lebih sempurna? Saya Pak. Oke, silakan Jo. Jadi hari ini kita belajar itu ada pengertian seni rupa Pak. Jadi dari seni rupa itu kan Pak ada unsurnya yaitu tadi disebutkan ada garis, bidang, bentuk, warna, gerak terang dan sebagainya. Setelah unsur tadi ada juga prinsip Pak, prinsip seperti kesatuan, keselarasan, irama dan segala macam. Setelah itu tadi ada juga dibahas itu ada seni rupa terapan dan seni rupa murni Pak. Kalau terapan itu yang bisa dijadikan sebagai benda pakai Pak. Misalnya yang seperti saya bilang tadi, saya sebutkan di depan Pak ada jam Pak. Kalau murni itu untuk Pak, cuma untuk hiasan saja Pak. Nah, baik. Terima kasih Tio Bapak berdoa. Nah, ya. Nah, sebenarnya pembelajaran ini sudah pas. Kita sudah melengkapi bagaimana sebenarnya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak tambah sekali lagi dan juga tiga dimensi ini bisa memiliki nilai jualan tinggi apabila kita pandai mengolahnya dan juga bisa menjadi sumber kita untuk hobi kita atau kita bisa melakukan keputusan kita saat kita melakukan sesuatu. Oke, baiklah. Kalau sepertinya saja materi kita untuk pagi hari ini.
sebelum kita tutup, langkah baiknya kita berdoa untuk agama kita masing-masing yang kemudian dipimpin oleh ketua. Dan ketua, Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. oke, baik Pak Ketua. Atas perhatiannya pada pembelajaran pagi ini dan juga antusiasnya, Bapak ucapkan terima kasih dan ingat juga PR untuk minggu depan itu ya jangan lupa dikerjakan. Nanti tetap juga masih sama yang kemarin, cuman perlu lebih kompleks lagi, ditambah saja 1 bulan lagi. Oke, nah, atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Terima kasih ya.